Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syara Pardede dalam acara podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Sahabat aspirasi, kali ini kita akan mengulas terkait masalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang. Mungkin di antara kita banyak yang belum tahu bagaimana proses kerja dari Badan Anggaran, dari proses penganggaran sampai pengawasan. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Bapak Aditya Wijaya, Ketua Badan Anggaran Dewan DPRD Kabupaten Tangerang, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Adit, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pemirsa, Badan Anggaran merupakan kunci utama untuk mengalokasikan berbagai macam anggaran. Untuk itu perencanaan dan pengawasan sangat dibutuhkan di Badan Anggaran ini. Pak Adit, mungkin di antara masyarakat, di antara kita masih banyak yang belum tahu apa sih tupoksi Badan Anggaran DPRD itu, Pak? Badan Anggaran itu salah satunya menyetujui terkait APBD Kabupaten Tangerang, anggarannya yang kita sepakati melalui salah satunya melihat perencanaan dari Musrenbang. Tentunya ini juga berdasarkan RPJMD Kabupaten Tangerang yang diagendakan biasanya per renstra tiap tahun. Seperti itu. Prosesnya bagaimana Pak, dari mulai pengajuan sampai penganggaran sampai bentuk jadi itu plotting itu? Kalau kami saat ini pertama ada ajuan dari eksekutif terhadap Badan Anggaran yang disampaikan. Tentunya kami dalam pembahasan selama 5 hari kita akan mengoreksi seluruh kegiatan yang disampaikan oleh eksekutif. Nah, tentunya kita lihat dari segi pertama sesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang, seperti itu. Nah, ada nggak Pak dasar hukum dalam membuat anggaran di Dewan itu, Pak? Jelas tentunya ada ya. Ada. Jadi kita memang tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang sudah diberlakukan itu, Pak, ya. Nggak bisa. Nah, selain menganggarkan untuk pembangunan, untuk anggaran Dewan sendiri apa juga termasuk di badan anggaran yang termasuk karena termasuk, itu ada ya? di sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Ada di sana. Indikatornya apa aja tuh, Pak? Kalau untuk salah satunya misalnya kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Tangerang, kita sesuaikan dengan undang-undang D3-nya, kinerja maupun tugas fungsi kita. Tentunya juga dengan kesiapan berapa sih kita merancang untuk raperda. Contoh tahun 2022 kemarin kita rancang itu ada 12 raperda. Kebutuhan anggarannya berapa untuk membuat raperda itu, seperti itu. Jadi selain dari operasional juga untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak, ya. Kegiatannya. Karena kan kita sebagai legislatif salah satunya harus bisa meregulasikan terkait raperda atau perda, pembuatan perda-perda yang ada di Kabupaten Tangerang. Tentunya turunan dari undang-undang di atas. Jadi bisa saya gambarkan, mungkin kalau salah maaf Pak Adit. Mungkin kita ngelihat dulu berapa sih rencana perda tahun ini yang akan kita buat. Kemudian baru kita hitung tuh anggarannya berapa untuk membuat satu perda itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan operasional, gaji karyawan dan sebagainya, itu mungkin Pak, ya? Iya. Untuk DPRD, ya? Iya. Sebenarnya untuk rencana tahun 2023 akan kita rencanakan itu berdasarkan yang diajukan melalui Bemperda. Itu ada sekitar 8 raperda yang akan digulirkan di tahun 2023. Dengan budgetin anggaran yang kita tetapkan dia nominal sesuaikan perda tadi. Oh, tiap perda berbeda ya? Berbeda. Sama. Ya? Perda satu perda sama. Jadi antara satu perda dengan perda lain itu biayanya sama. Begitu. Ya. Sementara untuk pembangunan sendiri kerjasama dengan apa? Tim TAPD itu ada di bagian mana tuh, Pak? Itu kan kalau untuk pembangunan tentunya dari dinas. Mungkin kalau untuk bangunan tata ruang tadi, kalau misalkan bangunan dan gedung tadi, dan terus untuk dinas bina marga tentunya infrastruktur jalan dan drainase tentu yang lainnya, seperti itu. Jadi proses itu sudah melalui pertemuan antara
badan anggaran dengan dinas-dinas terkait, kemudian dirangkum menjadi sebuah satu kesimpulan begitu Pak ya. Nah Pak, untuk anggaran ini kan di kita nih di kabupaten ini kan ada yang difokuskan untuk anggaran pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Itu porsinya bagaimana Pak? Porsinya sesuaikan dengan kebutuhan, tapi tentunya arahan dari kebijakan pemerintah pusat membaginya. Misalkan contoh untuk sektor pendidikan harus 21%. Ya, sesuaikan misalnya. Oh nggak bisa lebih Pak ya? Nggak bisa. Saya pikir ya karena sektor pendidikan ini banyak kebutuhan gitu, maka kita bebas mengajukan anggaran A, B, C, D gitu. Ya, kecuali keadaan memang urgensinya di sana ada. Tapi kalau untuk ketentuan itu sudah ada ketentuan persentasenya. Begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur. Kesehatan juga sama. Nah sekarang ini porsinya banyakan mana Pak? Banyakan infrastruktur, kesehatan atau pendidikan Pak? Saat ini untuk tahun 2023 Pak ya? 2023 lebih banyak kepada kesehatan. Kesehatan. Dasarnya apa tuh Pak? Pertama, untuk pelayanan publik saat ini kita juga Pak Bupati juga merancang untuk salah satunya pembuatan RSUD yang 3 Raksa. Oh kesana iya, ya. Karena kita salah satu target untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang saya lihat dari RPJMD Kabupaten Tangerang adalah bagaimana memaksimalkan pelayanan publik dalam kesehatan. Karena kita saat ini kita lihat saja kita ada 29 kecamatan dengan jumlah penduduk 3.100.000 lebih. Malah kalau kita hitung-hitung rumah sakit Kabupaten Tangerang akan kalau berdiri itu ada 4, bisa terbanyak nanti. 4 itu Balaraja. Kota itu yang di Tangerang kan punya kita. RSUD Tangerang, RSUD Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Paku Haji, dan nanti tahun 2023 RSUD 3 Raksa. Iya, dalam beberapa hari ini saya dengar juga ada rencana membuat RSUD Legok gitu Pak. Ya ini dalam ini juga Pak kajian, karena memang kalau di Legok juga nanti ya sekarang masyarakat, permohonan dari masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di daerah dapil saya kebetulan di sana ada dapil, ada kecamatan Legok, Cisau, Kelapa II dan juga Pagedangan. Nanti itu kita sudah mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat agar dibuatkan RSUD di daerah kecamatan Legok. Tapi mengingat anggaran yang ada, apa memungkinkan itu Pak? Tentunya ini perlu juga perhitungan, tapi kemarin itu karena ada tokoh masyarakat yang mengajukan bahwa untuk pembelanjaan tanah ini nanti ada hibah dari salah satunya mungkin Bandara Budiarto bersama dengan di sana, mungkin seperti itu. Oh rencananya akan dekat di PLP Curug itu ya? Di tanah justru di tanah Budiarto. Oh tanah mereka ya. Nah ini Pak, dengan anggaran yang berapa? 6 triliun Pak ya? APBD 7,1 masih bisa mengcover nggak Pak? Sudah cukup bisa mengcover kebutuhan dari pembangunan yang ada, misalkan dari pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan? Ya kan tentunya kalau untuk RSUD maupun juga puskesmas saat ini itu saat ini kan melalui Badan Layanan Usaha Alat Layanan Umum Daerah, BLUD itu. BLUD. Artinya kan ketika dia berdiri sudah kita buatkan, tentunya untuk yang lainnya kan mereka yang mengatur. Oh iya. Kita bebannya tidak terlalu tinggi untuk kita hanya modal awal ibaratnya gitu ya. Nah ada rencana sudah diketahui belum Pak? Berapa untuk rencana anggaran badan rumah sakit Legok itu? Tentu belum Pak, belum, ya? Karena masih dalam masa kajian. Oh, belum permohonan, kan permohonan dari warga nanti kita sampaikan di pemerintah Kabupaten Tangerang, tentunya itu kajian yang berlanjut. Belum masuk ke udah ke DED belum Pak ya? Belum masuk ya? Belum, baru aspirasi dari masyarakat. Untuk infrastruktur Pak, kira-kira anggaran yang disediakan sudah cukup memadai atau belum Pak?
Ya kalau untuk saat ini dengan prioritas yang ada di kita belum Pak, karena Belum, luas ya? wilayah kan, Oh, belum luas wilayah kita. untuk infrastruktur dianggarkan setiap tahun berapa persen Pak dari APBD? Kurang lebih sekira 15% atau 50% ya. Kemudian pendidikan 20%. 21%, kemudian kesehatan 20%. 20%. Selebihnya buat gaji pegawai Pak ya. Iya. Nah ini gimana nih Pak? Kita dana yang besar itu banyak terserap ke gaji pegawai Pak. Bagaimana penganggaran ini Pak? Kan kalau kita melihat normatifnya, pertama yang untuk mencakup luas wilayah dan juga jumlah penduduk, seharusnya sebenarnya jumlah pegawai untuk pelayanan publik ini 25.000 orang, 25.000 orang. pegawai. Tapi kan saat ini untuk PNS-nya saja kita baru di angka 11.000. 11.000. Dengan honorer saat ini di angka 9.000. Masih kekurangan. Itu kan masih honorer. Masih honor ya. Nah, kalau untuk pembelanjaan untuk pegawai, misalkan apa lebih besar? Kan pemerintah di sini kita itu ini kan aturan sebenarnya mengatur itu. Padahal kalau kacamata saya pribadi, kalau pemerintah saat ini ya lebih mengutamakan pelayanan publik, bukan seperti perusahaan yang mengambil bahwa ketika belanja pegawai lebih besar, secara otomatis keuntungan kan lebih kecil, kan bukan ke sana. Nah, karena tapi undang-undang mengatur bahwa untuk pembelanjaan itu juga persentasenya belanja pegawai harus lebih rendah daripada belanja infrastruktur. Mau tidak mau kita harus ikuti aturan itu Pak ya. Iya, tapi kalau melihat kalau pandangan pribadi saya, kalau demi pelayanan publik tentunya ya bukan berarti ke sana. Mengoptimalkan keseluruhan pegawainya, yang penting mengoptimalkan juga pegawainya. Contoh kan lebih normatifnya untuk 5.000 jumlah penduduk ya satu bidan. Untuk 10.000 jumlah penduduk satu dokter. Dokter. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun besar untuk pelayanan tidak ada masalah kalau memang diimbangi. Tidak ada masalah. Kalau diimbangi dengan pelayanan Pak ya. Iya, kan gitu. Kalau dibanding ini dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Apa yang diberikan ke dewan, anggaran yang diberikan ke dewan untuk pelayanan publik itu sudah seimbang dengan hasilnya Pak? Ya kalau saat ini kan pegawai itu juga saat ini belum berimbang. Karena kan contoh ya pegawai saat ini yang ada untuk pelayanan publik ya di masing-masing kecamatan, di masing-masing sekolah banyak malah jumlah PNS juga lebih kurang. Lebih kurang ya. Karena kan dibantu juga oleh honorer. Honorer ya. Apalagi kalau misalkan besok honorer itu dihilangkan di bulan November, wah lumpuh kayaknya pendidikan. Kan seperti itu. Ya. Ya padahal banyaknya honorer pun yang ada sekarang belum seimbang ya dengan jumlah penduduk Pak ya. Ya jelas Pak. Nah Pak, ini kan fungsi dewan ini kan sebagai budgeting, lembaga budgeting dan juga sebagai lembaga kontrol. Kontrol dewan sendiri terhadap anggaran yang sudah dikeluarkan bagaimana nih Pak? Ya. Itu salah satunya kita mengontrol bukan hanya anggaran saja tapi kebijakan. Kebijakan ya. Ya. Contoh untuk penganggaran ketika saat ini untuk menganggarkan kegiatan salah satu kegiatan. Nah, ketika kegiatan itu sudah dilaksanakan sesuai tidak itu kita kontrol di sana melalui evaluasi setiap SKPD itu di triwulan. Mekanismenya ke sana. Jadi masing-masing komisi kita mengevaluasi kinerja masing-masing mitra kerja dari komisi OPD-nya dan nanti dilaporkan kepada pimpinan dan dibahas juga di anggaran. Tapi sudah optimal belum Pak? Untuk kinerja mereka selama evaluasi belakangan ini. Mungkin untuk tahun 2023 belum ya? Ya kalau untuk contoh untuk 2022 saja itu jelas masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan ya. Ya karena contoh saat ini untuk penanggulangan sampah memang kita sedang juga review bagaimana sih sampah yang ada di Kabupaten Tangerang. Gitu. Karena saat ini sampah ini belum tertanggulangi maksimal. Ada nggak Pak reward and punishment buat dinas yang mungkin tidak tercapai serapannya atau bagaimana begitu?
Ya jelas itu ada. Ada ya. Iya, dari hasil pengawasan dari masing-masing komisi. Karena kan kadang-kadang mereka itu minta dana besar, ternyata serapannya rendah Ya, atau jelas kinerjanya. itu ada. Dan itu tetap dievaluasi dan itu Tetap akan dievaluasi. dapat punishment nanti tahun depan anggarannya dia mengajukan mungkin tidak akan dikabulkan atau bagaimana tuh Pak? Betul. Apa dijewer aja kepala dinasnya Pak? Cuma jadi pertimbangan kami ketika nanti kebijakan anggaran tadi ketika memang reward kemarin itu contoh misalkan serapannya hanya 80 berapa tidak sesuai target. Nah ketika diajukan tahun yang akan datang jelas kami akan pangkas. Karena ini apa ya menjadikan Silva itu Pak ya. Ya. Silva juga Pak tanggung jawab dari badan anggaran Pak. Ya itu enggak lah. Enggak ya Kita mungkin. semuanya artinya kalau dari Silpa itu dari misalkan contoh ketika mengatakan Silpa ya bukan komisi menyampaikan nanti ke badan anggaran. Badan anggaran jelas menanyakan Silpa itu juga seperti misalkan ada kegiatan yang saat ini tidak bisa dilaksanakan kenapa? Contoh kemarin ada kegiatan salah satunya yang tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan tersebut gagal lelang. Nah itu kan jadi Silpa. Jadi harus tahu juga alasannya Pak ya. Jelas lah. Nah terus juga kemarin karena Silpa itu ada kegiatan ya kan ada pandemi, ya jelas itu bisa terjadi. Otomatis kita harus memahami itu. Oh iya, terkait pandemi ini, apa masih ada anggaran untuk perbaikan ekonomi untuk penanggulangan pandemi Pak? Jelas itu. Tahun Untuk 2023 itu diprioritaskan. Makanya untuk UMKM kita kesana. Berapa persen Pak anggaran itu kalau boleh tahu? Ya kurang lebih ya di sekitar 15%. 15% ya, itu besar juga Pak ya? Iya. Tapi kan kita dibagi juga kalau berbagi salah satu UKM misalkan kita tambahkan anggaran untuk UPDB di sana untuk pembantuan bagaimana dana bergulir yang ada di UMK di Kabupaten Tangerang, para usaha kecil dengan bunga rendah. Iya. Saya dengar juga, ini nggak tahu apa ini ada kaitannya dengan bagian anggaran. Saya dengar juga dana bagi hasil dari provinsi kita cuma dapat 5 miliar Pak ya. Sementara yang lain mungkin lebih besar dari Kabupaten Tangerang. Enggak, kemarin itu kalau tidak salah 100 lebih. 100 lebih ya. 130 miliar lebih lah. Komposisi anggaran sendiri berapa sih Pak? Pusat berapa persen, provinsi berapa persen, dan APBD kita? Itu ada hitungannya nggak Pak begitu Pak? Ya jelas ada. Ada ya. Kalau hitungan ke sana, misalkan APBD kita kemarin itu ditopang oleh PAD kita yang tahun 2022 ya. 2022. Ya, tahun 2020 itu APBD kita kan 3,4 triliun. Nah, dengan dana PAD-nya dari pajak, dari retribusi itu 3,4 triliun. Nah, dengan target kita sebenarnya kan di 7,2 triliun. Dikarenakan pandemi kita mendapatkan 6,8 triliun. Tentu bagi yang dana perimbangan dari pusat itu sekitar 3,1 gitu kalau nggak salah. 3,1. Sisanya dari bagi hasil dan juga pendapatan lain yang sah. Termasuk dari bagi hasil dari provinsi Pak ya. Penambahan kemarin sekitar 132 miliar lah di APBDP. Tahun 2003 sudah kelihatan Pak. Apa untuk tahun 2024 ya? APBD kita sudah kelihatan belum Pak? Belum lah. Belum ya. Oh, kalau target kita baru merencanakan target APBD itu 7,1 triliun untuk tahun 2023. 2023 ya. Nah, kan kalau di hasil akhir kemarin di tahun 2022 kita mendapatkan APBD itu 6,8 triliun. Nah, dan sekarang ditargetkan di tahun 2023 itu 7,1 triliun, berarti naik 100 lebih lah, 126% lebih. Dan diharapkan itu bisa mengcover semua kegiatan Pak ya. Kegiatan. Nah untuk ini sendiri Pak, untuk pendidikan, infrastruktur dan kesehatan itu sudah
untuk biaya ini kan kadang-kadang ada apa bencana begitu Ya. Pak. Itu mengambil dari mana tuh Pak? Kan kita ada sebut tadi di anggaran juga di BMPD ya, di sana kita siapkan karena kan kalau untuk situasi banjir, untuk situasi yang lainnya kalau di kawasan kita kan lebih kepada banjir, nah, kalau yang kebakaran, nah yang seperti itu kita sudah persiapkan yang 45 miliaran. Itu disiapkan Pak. Pada siapkan. Dan itu pos abadi atau bagaimana Pak? Bukan pos abadi, tentunya jadi tadi kan itu sesuai real cost-nya. Ada kegiatan kalau diturunkan masa nggak ada kegiatan. Iya. Tapi mudah-mudahan jangan dipakai Pak. Kalau dipakai kan kita ada bencana buat kita. Iya, kan gini. Kalau saya sih lebih baik memang angka disebutkan tadi, tapi bukan berarti itu kalau seolah-olah dipakai habis enggak. Malah harapan saya mah nggak ada. Nggak ada bencana. Menjadi silpa itu. Iya. Karena berpikir saya kenal berarti kita nggak ada bencana. Pak. Iya. Ya kan setiap tahun kan bencana itu kan suka diprediksi kadang besar, kadang kecil. Nah kalau dananya ada mungkin bisa digunakan, tapi kalau kurang itu biasanya ngambil kemana? Misalkan bencana besar, anggaran yang sudah disiapkan itu kurang, itu membuat dana taktisnya dari mana? Dana taktis tadi kan kita juga mungkin salah satunya dengan dana CSR juga nanti kan bisa ke sana. Karena kan kita juga ada CSR yang ada di Kabupaten Tangerang. Iya Pak, ini ke belakang ini juga kalau kita sering musrenbang begitu, itu kan, saya berapa kali usulan A, B, C, D nggak pernah direalisasikan. Prosesnya sebenarnya bagaimana sih Pak itu hingga muncul kegiatan, kemudian muncul dibawa ke badan anggaran, kemudian direalisasi, itu bagaimana prosesnya? Banyak masyarakat yang nggak tahu nih Pak, dan banyak yang protes juga. Nah, ini kan terkadang begini. Pertama, contoh misalkan ketika musrenbang di tingkat desa, kenapa sih nggak ini? Nah seharusnya kan pihak desa itu menyampaikan kepada tingkat RW dan RT harus ada musrenbang tingkat RW dan RT. Contoh APBDes kan gitu. Jadi sinkronisasinya adalah ketika musrenbang tingkat desanya. Ada pembagiannya misalkan kewenangan desa, ada kewenangan kecamatan dan SKPD. Nah di sini tentunya pembagiannya harus ada. Nah terkadang begini Pak, yang terjadi misalkan musrenbang tingkat kecamatan yang disampaikan kepada kabupaten, ketika di kabupaten pagu indikatif kan sudah disampaikan mana yang harus prioritas, mana yang tidak. Di F1 ini otomatis prioritas. Nah, sudah membaca belum di sana. Ada yang tidak prioritas, misalkan di F2 kan itu untuk kewenangannya di provinsi. Nah, itu kan masyarakat kadang-kadang tidak tahu di sistem seperti itu. Dan mengajuin aja. Contoh saya sebelum jadi anggota dewan dulu mah pernah gitu. Kok gua ngajuin nggak pernah sampai nggak pernah gol. Sedangkan ini jalan hancur. Nah ternyata pengawalan itu kita ketentuan ketika di musrenbang tingkat kecamatan masuk ke F1 Pak, ke F2. Kita lihat itu formatnya. Jangan kita udah masuk ke musrenbang nggak tahu di F2. Nah itu kan perlu pengawalan ke tingkat kabupaten. Seperti itu Pak. Ya karena itu tadi makanya banyak orang yang bertanya-tanya apakah ini ya dewannya yang kurang aspiratif atau bagaimana, itu kan sering terjadi itu apa tanggapan seperti itu tuh Pak. Dan masyarakat saya pikir dengan ketidaktahuannya hal yang lumrah juga. Betul, gitu. Karena ini pemahaman saya lah yang dulu pernah tahun sebelum jadi anggota DPRD itu memahami tadi ketika saya ikut musrenbang tingkat desa kita ajukan untuk sejalan tingkat desa. Nah, ketika tingkat desa ini masuk, kalau dulu kan belum APBDes. Iya, belum ada malah ya. Belum ada, baru sekarang kan. Nah, dulu itu ketika kita sudah memasukkan itu, perkiraan kita makan itu sudah masuk ke musrenbang. Udah bakalan tahun depan pasti direalisasikan lah kan gitu ya. Tahun depan itu akan direalisasikan aja. Kan ternyata bukan seperti itu. Nanti tingkat desa disampaikan ke tingkat kecamatan. Nah tingkat desa ini berapa judul yang masuk ada prioritas juga dari tingkat desa. Begitupun tingkat kecamatan. Nah untuk menghilangkan hal-hal seperti ini, miskomunikasi ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan Pak agar mungkin tidak ada dusta di antara kita, tidak ada saling fitnah atau seuzon lah begitu Pak. Ya solusinya adalah pertama terkait yang prioritas itu disampaikan secara utuh oleh
oleh desa. misalkan desa, kecamatan maupun kabupaten tadi. Pertama, ketika disampaikan hasil paparan tingkat musyawarah tingkat kecamatan. Kalau saya kan sering hadir tingkat kecamatan, itu sudah dipaparkan Pak. Dan itu sudah disampaikan kepada perwakilan masing-masing tingkat desa. Ini loh yang format 1. Gitu. Nah, terkadang ketika masuk ke pembahasan tingkat kabupaten, nah ada yang lebih prioritas lagi Pak. Ini perlu diketahui. Nah, contoh kemarin yang kita rasakan aja di tahun 2021 itu banyak yang di-delete dikarenakan ada pandemi, pengalihan anggaran kepada penanggulangan pandemi. Nah, itu contoh kasus ya yang betul-betul real bahwa kita harus geser berapa anggaran kepada penanggulangan pandemi, 400 miliar lebih untuk secara otomatis infrastruktur banyak yang masuk yang hilang. Pembangunan yang tempat itu juga banyak yang hilang. Contoh seperti itu. Iya, itu tadi makanya ini kan ketidaktahuan ya, akibat ketidaktahuan, maka mungkin pihak desa harus lebih terbuka. Bukan pihak desa saja, ini semuanya. Dibangunkan kesadaran dan pemahaman. Artinya ini terlepas siapapun, yang penting warga Kabupaten Tangerang atau Indonesia terkait bagaimana perencanaan dan untuk pembangunan kita pertanyakan ketika memang kita belum tahu dan kepada orang-orang yang sudah paham di sana. Contoh untuk tingkat ke RT ya tadi ke desa, untuk ke desa ada kecamatan, dan di kecamatan di kabupaten. Karena kalau kami ketika anggaran itu pagu indikatif untuk kecamatan misalkan 15 miliar, ternyata berlebih. Nah, bukan prioritas itu kan kita harus batasi, karena kita mengatur untuk 29 kecamatan seperti itu Pak. Jadi setiap kecamatan juga harus seragam Pak ya, anggarannya ya? Enggak. Disesuaikan tergantung dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan kebutuhan. Yang pasti ada hitung-hitungannya dan disesuaikan juga dengan RPJMD Kabupaten Tangerang. Kalau yang tidak sesuai, ya nggak bisa. Semuanya saling kait-mengkait sebenarnya Pak ya? Seperti itu. Contoh kemarin ada pengadaan kendaraan, itu nggak bisa Pak, karena memang tidak ada nomenklatur ke sana. Dan tidak di atas, tidak mengacu ke sana ya RPJMD. Tidak diperbolehkan. Pak Adit, kayaknya sudah banyak juga yang kita bahas ini. Sahabat aspirasi sudah banyak yang kita bahas dan banyak juga yang dipaparkan oleh Pak Adit terkait anggaran. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak Aditya Wijaya ini bisa menjadi informasi yang rinci hingga tidak ada lagi sangka yang negatif, karena memang semuanya bekerja berdasarkan sistem dan aturan yang berlaku. Dan nanti mungkin saran saya juga yang terakhir itu untuk masalah supaya masyarakat tidak gagal paham. Dulu kemarin itu sudah dilakukan oleh desa. Setiap desa sudah dipaparkan untuk APBD-nya. Nanti juga kita mungkin secara online juga akan kita paparkan secara APBD-nya ya, yang ada di kecamatan. Jadi masyarakat bisa melihat di sana Pak ya. Sahabat aspirasi, karena waktu yang terbatas kita sudahi dulu. Insya Allah nanti Pak Adit kapan waktu kita bisa bicara dengan hal-hal yang bahasan yang lebih bisa mengedukasi masyarakat. Sahabat aspirasi, jaring aspirasi, realisasi dan awasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.